Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tresna Ayu dari kelas 2B dengan NIM terakhir 068 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang-orang berjiwa muda yang suka berkarya. Sedangkan kepramukaan, kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Badan Pohwal sendiri, kepramukaan dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik untuk dilakukan. Sedangkan gerakan pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan non-formal sebagai tempat pramuka bernaung. Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu, pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suparto menghadap Tuhan, gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air, dan bangsanya. Arti dari lambang gerakan pramuka. Nah, yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, yang mengandung arti pramuka adalah inti bagian kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama, sehingga bisa dikatakan bahwa pramuka adalah orang yang jasmani dan rohani, kuat dan ulet. Nah, yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Artinya, pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Diharapkan setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Selanjutnya, akar kelapa kuat, sehingga diharapkan pramuka bisa berpegang teguh dan dasar-dasar yang kuat dan tidak mudah goyah. Yang terakhir, kelapa, pohon yang serbaguna, sehingga diartikan pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian, di pramuka itu ada SKU dan TKU siaga dan penggalang. Pengertian SKU itu syarat kecakapan umum, adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki pramuka sebagai persyaratan untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. SKU disusun oleh pembagian golongan usia pramuka, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, fungsi SKU ini apa sih? Fungsinya itu ada 3, yaitu sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di suatu budak. Yang kedua, merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Dan yang terakhir, proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. Sedangkan pengertian TKU penggalang merupakan tanda kecakapan umum yang akan diberikan kepada anggota pramuka
Pramuka setelah ia berhasil menyelesaikan syarat kecakapan umum. Tingkat penggalang. Nah, TKU Pramuka penggalang ini berbentuk seperti huruf V atau biasa juga disebut dengan manggar. Ada pula yang menyebut bahwa bentuknya ini seperti bunga kelapa yang sedang mekar. Macam-macam TKU penggalang itu ada ramu, ada rakit, dan juga terang. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi gerakan pramuka. Kalian bisa lihat sendiri di samping gambar ini struktur-struktur organisasi dalam pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri dari majelis pembimbing atau yang bisa disebut MABI, kuartir, badan pemeriksa keuangan atau bisa disebut BPK, koordinator gugus depan bisa disebut dengan Korgudep. Selanjutnya gugus depan bisa disebut Gudep, dan satuan karya pramuka bisa disebut dengan Saka, dan yang terakhir badan kelengkapan kuartir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum penutup, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke semuanya, kalian harus semangat ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.